Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang terlihat sangat ahli, sangat cepat, sangat tepat, seolah mereka memang berbeda dari kita? Seorang dokter bisa langsung tahu penyakit hanya dari gejala kecil. Seorang atlet bisa bergerak tanpa ragu. Seorang pengusaha selalu melihat peluang yang tidak dilihat orang lain. Lalu muncul pertanyaan sederhana, apakah mereka memang terlahir seperti itu? Atau ada sesuatu yang tidak kita tahu? Selamat datang di UCL, Yuk Cerita Lagi, di mana kamu bakalan diceritain tentang sejarah dunia dan informasi yang bermanfaat. Jadi, selamat mendengarkan. Apa sebenarnya yang mereka rahasiakan kepada kita? Jawabannya ternyata mengejutkan. Bukan bakat, bukan juga keberuntungan, tapi sesuatu yang bisa dipelajari siapa saja. Tapi tunggu dulu, mari kita lihat sesuatu yang lebih menarik di London. Ada sebuah pekerjaan yang sangat unik, sopir taksi. Tapi bukan sembarang sopir. Mereka harus menghafal seluruh kota, ribuan jalan, gang kecil, dan rute tercepat tanpa GPS. Prosesnya sangat sulit, banyak orang gagal. Banyak juga yang menyerah, butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa lulus ujian ini. Tapi ada sesuatu yang mengejutkan. Ilmuwan menemukan bagian otak mereka berubah. Area memori dan navigasi menjadi lebih besar. Artinya sederhana, otak manusia bisa berubah. Semakin sering digunakan, semakin kuat ia berkembang. Fenomena ini disebut neuroplastisitas. Otak bukan benda tetap, otak adalah sesuatu yang bisa dibentuk. Tapi kalau begitu, kenapa tidak semua orang jadi ahli? Jawabannya di sini, karena sebagian besar orang belajar dengan cara yang salah. Mereka hanya menonton, mereka hanya membaca, mereka hanya mendengar, tapi tidak benar-benar melakukan. Padahal otak tidak belajar dari informasi, otak belajar dari pengalaman. Coba bayangkan ini, satu orang membaca buku renang, orang lain langsung masuk kolam. Siapa yang lebih cepat bisa berenang? Jawabannya jelas, yang berlatih. Tapi ada hal yang lebih penting lagi. Orang biasa mengulang apa yang sudah bisa. Orang ahli mengulang apa yang belum bisa. Ini disebut latihan yang disengaja. Bukan sekadar latihan, tapi latihan yang fokus pada kesalahan. Seorang pemain piano tidak mengulang lagu dari awal sampai akhir. Ia mengulang bagian yang salah berkali-kali. Seorang atlet juga sama. Seorang programmer juga sama. Mereka tidak mencari mudah, mereka mencari yang sulit. Tapi tunggu, ada masalah lain. Banyak orang sudah berlatih, tapi tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada umpan balik. Bayangkan kamu memanah. Dengan mata tertutup, kamu menembak 100 kali, tapi tidak tahu hasilnya. Apakah kamu akan membaik? Tidak, karena kamu tidak tahu kesalahanmu. Itulah pentingnya kritik dan mentor, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki arah. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Banyak orang ingin menguasai banyak hal sekaligus. Hari ini belajar desain, besok belajar trading, lusa belajar bisnis. Tapi hasilnya tidak ada yang dalam, seperti cahaya matahari yang menyebar, tidak kuat, tapi jika difokuskan bisa membakar sesuatu. Begitu juga manusia, fokus satu bidang lebih kuat daripada banyak arah. Tapi bagaimana dengan bakat? Bakat memang ada, tapi bukan faktor utama. Ada orang yang lebih cepat memahami sesuatu, tapi itu hanya awal, bukan akhir. Karena dalam jangka panjang, latihan mengalahkan bakat. Selalu, sekarang kita masuk ke sesuatu yang sangat penting. Efek majemuk, compound effect. Kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, hasilnya tidak terasa di awal. Tapi setelah 1 tahun, perbedaannya sangat besar. Itulah kenapa orang sukses terlihat tiba-tiba berhasil, padahal mereka sudah berproses lama. Sekarang coba pikirkan, semua ahli di dunia pernah gagal, pernah salah, pernah tidak dianggap. Tapi mereka tidak berhenti. Itulah perbedaan utama. Bukan kecerdasan, bukan bakat, tapi ketahanan untuk terus belajar. Jadi bagaimana cara menjadi ahli? Mulai dari satu hal. Pilih satu bidang, pelajari dasar, lalu praktik. Cari kesalahan, perbaiki, ulangi lagi. Tapi ingat ini, kamu tidak akan melihat hasil dalam 1 hari. Bahkan mungkin tidak dalam 1 bulan. Tapi kamu akan melihatnya dalam 1 tahun. Dan sebelum kita selesai, ada satu hal penting. Menjadi ahli bukan tujuan akhir, tapi proses yang terus berjalan. Karena semakin kamu belajar, semakin kamu sadar. Masih banyak yang belum kamu tahu, dan itu bukan kelemahan. Itu tanda kamu sedang berkembang. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah kamu akan mulai hari ini atau menunggu waktu yang sempurna? Karena semua ahli di dunia pernah berada di posisi kamu sekarang. Tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi mereka mulai dan itu yang membedakan mereka. Terima kasih sudah menonton.
Kalau kamu ingin memahami lebih banyak tentang cara kerja dunia, sejarah, psikologi, dan cara berpikir manusia, kita akan bahas di video berikutnya. Dan mungkin video berikutnya akan mengubah cara kamu melihat hidup.